ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang gambaran sorga dan neraka. Kalau saya di dalam sorga, ari nerakana di mana? Dalam hadis Ikrimah dan Nu'man, Rasul menjawab, kalau sekarang terjadi malam, siangnya di mana? Nyingsok. Hebat, sangat logis logika Rasulullah SAW. Penjelasan surah Al-Qiyamah 36 sampai 40. Di dalam Al-Qiyamah 36 Allah mengingatkan bahwa manusia diciptakan, dihidupkan, diberi kehidupan, diberi aturan hidup dan tugas hidup. Jangan dikira bahwa setelah mati manusia tidak akan diminta pertanggungjawaban. Ayah sabul insanu ayyus rokasuda. Apakah manusia mengira bahwa setelah meninggal dunia dia akan dibiarkan tanpa diminta pertanggungjawaban? Harus diingat firman Allah, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Inna ilaina, sesungguhnya kepada kami, kata Allah, iyabahum, kembalinya mereka, summa inna alaina, kemudian di hadapanku, kata Allah, hisabuhum, perhitungan amaliyah mereka. Maka nanti setelah kita meninggal dunia ada beberapa proses dan beberapa alam. Ot wetah maut, summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Dalam surah Al-Mu'minun, sesungguhnya manusia setelah hidup akan diwafatkan. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Dan manusia di hari kiamat akan dibangkitkan dari kubur. Nah, timbul pertanyaan, setelah mati sampai di mana? Di hari kiamat, gitu kan? Setelah mati sampai hari kiamat manusia ada di mana? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Setelah mati sampai hari kiamat mereka berada di alam barzakh. Apa alam barzakh itu? Akhiru manzilin min manazilid dunya al-faniyah wa awwalu manzilin min manazilil akhiratil abadiyah. Barzakh itu alam gaib, merupakan alam terakhir setelah kehidupan dunia dan awal sebelum masuk akhirat. Karena namanya akhirat itu kan namanya akhir, sudah tidak ada proses lagi, sudah putusan lah, sudah putusan. Eta janten ilmu keakhiratannya lamun ngabandungan persidangan, manusia melakukan perbuatan ke hidup dunia tah langsung weh katangkap
maut katangkap ku Israel. Manusia mah katangkap ku polisi misalkan. Ari anu hirup mah katangkap ku saha? Ku Israel. Geus katangkap ku Israel maut. Nah, diproses di dinya. Dia kan? Di mana-mana di alam barzahnya ringan, maka alam sesudahnya akan lebih ringan. Tetapi ketika di alam barzahnya berat, maka alam sesudahnya akan lebih berat. Oleh karenanya hati-hati, karena suka ada orang-orang yang bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan mendangkalkan keyakinan kita terhadap adanya akhirat. Itu kan ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang gambaran sorga dan neraka. Kalau saya di dalam sorga, ari nerakana di mana? Dalam hadis Ikrimah dan Nu'man, Rasul menjawab, kalau sekarang terjadi malam, siangnya di mana? Nyingsok. Hebat, sangat logis logika Rasulullah SAW. Ketika mereka bertanya, ketika saya di sorga atau saya di neraka, nerakanya sekarang sedang di mana? Jawab Rasul sagilak, lamun ayeuna keur peuting cik ari beurang di mana? Nah, ini hal yang harus dipahami dan diyakini oleh kita. Ayah sabul insanu ayut soraka sudah. Jangan dikira manusia setelah mati akan dibiarkan. Itu akan mengalami hisaban. Nah, ketika hidup di dunia, manusia tidak akan dibiarkan muhmalan layu maru walayunha. Tidak mungkin manusia hidup di dunia tidak dilarang atau juga tidak diperintah, kecuali orang yang gila, orang yang hilang akal. Etama layu maru wala yunha, tidak diperintah dan tidak dilarang. Kalau orang-orang yang berakal sehat pasti akan mendapatkan perintah dan mendapatkan larangan. Moal dibiarkan tanpa perintah, teu diparentah jeung teu dilarang, semua akan masuk kepada perintah dan larangan. Kemudian wala yutsraku fi qabrihi muhmalan la yuhasabu. Dan ketika masuk di alam kubur, manusia itu tidak akan dibiarkan tanpa dihisab, semua dihisab. Oleh karenanya kita harus benar-benar mempersiapkan diri, karena Allah berfirman, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ardh am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah kami menjadikan orang-orang yang beriman dan amal soleh seperti orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi? Am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah kami menjadikan orang takwa seperti orang yang pujar? Tidak mungkin, karena ini merupakan lawannya ya. Kalau dalam istilah ilmu mantik itu, antara muttaqin dengan pujar beda, mukmin dengan kafir beda ya. Itu merupakan dua lawan. Ad-didani la yajtami'ani wa la yartafi'ani. Dua lawan itu tidak mungkin berkumpul kedua-duanya, juga tidak mungkin berpisah kedua-duanya. Mana berkumpul kedua-duanya? Ya mate jalma teh naon? Ya teh mukmin jeung kafir cenah jalma teh tidak mungkin, karena mukmin jeung kafir itu did itu lawan.
walayar tapi ani, dan tidak akan hilang kedua-duanya. Ya jelma teh lain mukmin lain kafir, tidak mungkin, karena itu mah hitam putih kan merupakan lawan. Ieu teh lain lalaki lain awewe, tidak mungkin kan. Ieu teh nya awewe nya lalaki, tidak mungkin. Bahkan yang akan dihisab itu terutama 3 perkara. Rasul bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an jasadihi fima abla wa an ilmihi fima amila wa an malihi min aina iktasaba. Kaki seorang manusia tidak akan bergerak di hari kiamat, sehingga ditanya 4 perkara. Hiji, an umrihi fima afna. Kita akan ditanya tentang umur, terutama nu ditanya teh timimiti akil balig, ya kan? Akil balig, upami istri rata-rata 9 tahun yang sudah keluar haid, berarti itu tos akil balig. Nah, ibu-ibu mah hadir tos baraleg sadananya. Nah, kalau laki-laki itu hampir rata-rata 15 tahun. Cung anu belum 15 tahun. Nu belum, nu berarti nu sawareh nama sudah semua. Nah, kalau kita sudah masuk masa taklif, semua umur kita ingat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Napas yang keluar digunakan untuk apa? Dipakai maksiat atau tidak? Harus hati-hati. Karena semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan semua dilihat oleh Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kamu bisa saja bersembunyi untuk melakukan kesalahan walaupun berada di tengah kegelapan malam, di lapangan yang gelap, ya. Allah itu tidak akan pernah lupa dari orang yang membuang semut hitam. Aya semut saageng gajah moal. Semut hitam yang kecil yang berada di kegelapan malam, berada di hamparan sapana yang luas, kecuali semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah kita merasa aman dari, kadang-kadang ada orang kan lamun rek maksiat nyumput, padahal moal aya bisa nyumput sok rek ka mana. Ketika istri mau melakukan maksiat nyumput di suamina, bisa nyumput di suami tapi tidak bisa nyumput dari Allah. Suami bisa melakukan maksiat bersembunyi dari istrinya tapi tidak bisa bersembunyi dari Allah. Anak mau melakukan maksiat asa aman, padahal tidak akan aman dari penglihatan Allah. Justru orang-orang yang merasa aman ketika maksiat dari pantauan manusia, lalu tidak pernah merasa ditatap dilihat oleh Allah, berarti imannya dia sedang hilang. Imannya sedang hilang. Nauzubillah kalau kita mati dalam keadaan lepas iman. Kadang-kadang kan kita suka merasa aman ya, merasa aman ketika maksiat. Batur luak liuk, padahal tidak pernah aman dari pantauan Allah. Wa huwas samiul alim, wa huwas samiul basir. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Allah maha mendengar, maha menatap. Justru bahayanya ketika orang sudah merasa aman dari pantauan Allah, itu yang sangat bahaya. Jadi sudah merasa tidak takut dengan Allah.
semua akan dihisab, termasuk apa yang tersimpan di dalam hati. Allah itu maha mengetahui. Malaikat tidak tahu, Pak. Kalau kita punya i'tikad baik atau i'tikad buruk, malaikat tidak tahu, tapi Allah maha mengetahui. Itu namanya sama dan basornya Allah, maka tidak bisa lepas. Seorang murid merasa aman dari pengawasan gurunya, boleh jadi, tetapi dia tidak akan lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiji, umur kita akan dihisab. Dua, wa an jasadihi fima ablah, dari fisiknya, dari jasad kita akan diminta pertanggungjawaban. Rusak dipakai apa? Bukankah kamu diberi mata? Bukankah kamu dengan penglihatannya? Bukankah kamu diberi telinga dengan pendengarannya? Sekarang rusak digunakan untuk apa? Kemudian yang ketiga, wa an ilmihi fima amila, dari ilmunya. Memang sungguh tragis ya, ketika kita bertambah ilmu tapi makin cuek terhadap rasa dilihat dan ditatap oleh Allah. Ini tandanya ilmu yang tidak bermanfaat. Karena menurut versi Imam Al-Ghazali, yang dimaksud dengan ilmu yang manfaat itu al-ilmu az-ziyadatul khauf war raja ilallah. Dengan bertambahnya ilmu, bertambah takut kepada Allah apabila mau melanggar, dan bertambah harapannya ketika melaksanakan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu yang ditaudi oleh Rasul itu, a'udzubika min ilmin la yanfa, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu ilmunya bertambah tapi tidak lalu memperbaiki diri dari kesalahan, atau tidak bisa kan dengan ilmu itu harus menjadi alat, sebagai alat tahalli dan takhalli. Ada tahalli, ada takhalli. Kalau tahalli membersihkan diri dari bentuk kemaksiatan. Tahalli berarti tahalli itu menghiasi diri dengan berbagai amal soleh, namanya tahalli. Huliyin, perhiasan. Jadi orang yang ilmunya manfaat itu akan bertahalli dengan amal soleh. Nah, dan akan bertakhalli dari segala bentuk kemaksiatan. Dengan ilmunya itu akan berusaha menjadi rem yang bisa mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Itu fungsi ilmu. Jadi fungsi ilmu itu untuk apa? Tahalli dan takhalli. Tahalli menghiasi diri dengan amal soleh, takhalli membersihkan diri dari berbagai kemaksiatan. Kalau diri kita sudah bisa tahalli dan takhalli, maka akan melahirkan tajalli, artinya bisa melihat kehidupan dengan jelas, mana arah yang harus kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Yang ketiga, yang keempat, wa an malihi fi ma min ainak tasaba. Yang keempat yang dihisab itu harta kekayaan. Satu, dari mana harta itu didapat, bagaimana cara mendapatkan, dan kemana ditasorrufkannya. Jadi empat ya. Satu, umur. Dua, jasad. Tiga, ilmu. Empat, harta. Alam yakun nutfatam mim maniyyin yumna. Bukankah manusia
diciptakan dari setetes air mani yang disimpan di dalam rahim, yang dipancarkan ke dalam rahim. Kita harus sadar bahwasanya manusia itu mimmani yumna, berasal dari setetes air hina. Kemudian Allah jadikan apa? Laqad khalaqnal insana min fi ahsani taqwim. Tapi ingat pula, dengan ahsani taqwim, sebaik-baiknya bentuk tubuh manusia, tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian akan dikembalikan ke derajat yang paling apa? Rendah. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan amal soleh, mereka itu akan mendapatkan pahala yang tidak pernah dihalangi. Fama yukadzibuka ba'du biddin, kenapa kalian mendustakan agama? Alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang maha adil dalam menghakimi? Jadi ketetapan hukum Allah itu tidak butuh intel, tidak butuh pengawas, karena memang Allah yang maha mengawasi. Summa kana alaqatan fa khalaqa fasawwa, kemudian Allah jadikan segumpal darah dan diciptakan dengan bentuk yang luar biasa. Sungguh manusia harusnya beruntung diciptakan dalam bentuk yang luar biasa hebatnya. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan hidup zaujain dzakara wal unsa. Sengaja diciptakan anak teh lalaki aya awewe, awewe aya lalaki, berarti kudratna fitrahnya Allah menciptakan laki-laki supaya mencintai perempuan, tapi mencintainya dengan jalan yang halal. Jangan sampai siga hayam, ari hayama di mana wae jaluna laki-lakinya mau ke perempuan tanpa diikat dengan ikatan yang halal. Minimalkan wani Noel, wani hari ayeuna mah naon ada soku SMS jeung ku WA teh, padahal itu sudah termasuk perbuatan muqarabah zina, mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Itu dilarang oleh Allah. Wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat. Ada saya mah jauh cenah, jauh yang dimaksudkan bukan masalah dekat dan jauh, karena sekarang mah ada media yang bisa memperjauh jarak yang dekat, memperdekat jarak yang jauh. Harus hati-hati, ini dibutuhkan pengendalian keimanan, Pak. Tapi sengaja Allah berikan apa? Berikan pasangan hidup laki-laki. Makanya kalau laki-laki sudah ada hasrat kepada perempuan, tidak ada jalan lain selain daripada nikah. Ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda-pemudi, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, di mana geus teu karuat omat buru-buru narikah. Iya, karena istilah pacaran dalam Islam tidak ada. Silakan nikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Sesungguhnya menikah itu bisa lebih memelihara pandangan. Wa ahsanu lil farj, bisa menjaga kehormatan, kemaluan. Fa illam yastati kumaha atuh darek hayang nikah ieu teh can boga duit, terus aya oge awewe nu dipikah hayang manehna teu hayangeun, pakeukeuh lalakina keukeuh hayangeun, awewena keukeuh mungeun, fa'alihi bisyam, maka kudu puasa. Dua makna puasa, hiji al imsak, kudu bisa menahan diri, anu kadua memang dengan ritual puasa terus. Mata lamun aya pamuda atau pemudi puasa wae eta teh kudu ada curiga bahwa geus hayang kawin can laku-laku enten.
maksudnya teh harus perbanyak puasa. Ini karena bahaya ketika hasrat syahwatnya tidak dikendalikan, maka nutadina ku Allah diberikan calon pasangan yang mulia justru akan terhinakan. Silahkan. Wajar kalau laki-laki punya rasa suka sama perempuan, tapi kewajaran itu diikat dengan aturan, namanya aturan pernikahan. Ari geus nikah mah waduh jadi tanda kebesaran Allah. Nu tadina budak dinangna dinengne dibawa ku akina ge ulah ku ninina torojol anak batur menta. Ini teh olhok indungna teh deuleu itu budak urang geura ti mimiti dikandung. Geus dikandung dilahirkeun, geus dilahirkeun terus diurus, digendong, dieyong, disusuan, sakola diantarkeun, diantar jemput komusum culik ayeuna mah. Sok sieun teuing kitu budak teh balik tinggal ginjalna hiji kan sieun ayeuna teh. Nah, ari geus badag geus lamun lalaki geus bisa ngahasilkeun duit, lamun awewe oge gerewek ku anak batur teu kenal-kenal acan, tapi memang itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang tua bukan hanya sekedar rela tetapi bahagia. Alhamdulillah pun anak macana parantos nikah ayeuna ge langsung dicana ke Amerika, uihna ge 18 tahun sakali tuh atoh we kitu. Tanda kebesaran Allah, hebatnya meluluh lantahkan rasa kan ari minantu teh anak batur da teu bisa anak sorangan mah. Tapi subhanallah, ini karena Allah berikan tanda kebesarannya itu dengan apa? Wa khalaqaz faja'ala minhuz zawjaini dzakara wal unsa. Makanya ya lamun para pemuda geus aya hasrat pikeun rumah tangga, jalan satu-satunya nikah. Lamun teu kumaha? Puasa. Alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Ku ayana kitu atuh jangan dikira bahwa Allah itu tidak kuasa untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Kalau mau memakai perbandingan akal antara daur ulang jeung nyiptakeun ti awal cik gampil mana? Daur ulang. Nyieun imah teh siga nu kamari deui we jeung nyieun imah tapi can aya bentukna. Menurut akal lebih sulit mengawali kan, tapi bagi Allah itu tidak ada yang sulit karena menciptakan yang baru dari tanah atau membangkitkan kembali tidak ada yang sulit. Oleh karenanya harus hati-hati karena semua akan dikembalikan. Makanya ini di dalam surah Al-Qiyamah dijelaskan dengan jelas agar kita benar-benar yakin karena salamet jeung teu salamet teh kan bakal dikembalikan deui ka urangnya. Sadayana ge bakal dikembalikan deui ka urang. Nah, hayang salamet atawa teu hayang salamet. Shadaqallahul azim. Insyaallah rupina malam Ahad Payun itu surah Al-Insan. Sigana tahun Payun mat khatam ya. Tah Pak lamun khatamanana kan ieu teh sanes hanca abdi. Hanca almarhum pun bapak Mama Kiai Haji Mas Duki keneh. Ngawitan ku adedi ieu teh 82 ayeuna sabaraha 2000 23 sabaraha tahunnya sabaraha nya ku ada di hungkul 3 hiji teh berarti eta teh harita tos surah Al-A'raf ku almarhum mamage tos deun ka surat Al-A'raf. Sigana lamun khotam mencit hayam asa teu banding. Sapi minimalnya ieu mah nya. Sapi atuh khotamna sakieu 10 tahun mah. Enya tenang we engke bulan Rayagung khotamkeunana.
Subhanallah. Lamun teh malah laleukeun sigana datos katalar atuh. Hanya geus katalalar da saminggu paling ukur sabaraha? 2 ayat tuh. Ya gitu acan khotam keneh. Insyaallah urang ari urang karu kumpul yang khotamanana ieu mah lama pisan. Urang Masjid Sapi nya iraha masjid nama. Rayagung biasa nama. Kau malah mun tamatna Rayagung mah nya aduh pas pisan. Allahumma barik fi Rajab wa hassil maqasidana wa ballighna Ramadan. Mugi Gusti ngaberkakeun dina Rajab jeung Sya'ban. Mugi Gusti ngahasilkeun maksad abdi sadayana sareng mugi ngadugikeun umur abdi sadayana kana sasing Ramadana bari bakti ka Allahna la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah abdi nyuhunkeun supados tiasa istiqomah. Ya Allah abdi nyuhunkeun supados maut husnul khatim. Istajib doana ya Allah ya rabbal alamin.